Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Miguel John Rizal Gabani. Saya adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Nusa Tenggara. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Jaringan Komunikasi. Materi yang akan dibahas adalah menjelaskan topologi alamat IPv4 dengan jumlah bit, pembagian IP dan IP. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kelas dari IP tersebut. Nah, di sini ada pengertian dari IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Yang berikut itu ada IPv4 atau IPv4. IPv4 adalah IP yang paling umum digunakan dengan panjang 32 bit dan 4 bagian oktet yang dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktet berkisar dari 0 sampai 255. Kepanjangan IPv4 yaitu Internet Protocol versi 4. Dengan kemungkinan ini, bisa disimpulkan bahwa saat ini ada sekitar 4,3 miliar alamat IPv4 yang berbeda di seluruh dunia. Contoh IPv4 adalah seperti berikut: 169.131.246. Kemudian ada 192.0.2.146. Kemudian 01.102.103.104. Karena merupakan yang paling banyak digunakan, saat ini hampir semua sistem pasti bisa menangani routing IPv4 tanpa masalah. Selain itu, alamat IPv4 mendukung mayoritas topologi jaringan karena prefixnya yang sederhana. Data dalam address paket IPv4 juga dienkripsi dengan baik untuk memastikan komunikasi yang aman antar jaringan. Yang berikutnya itu IPv4 dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan jenis alamatnya. Yang pertama itu ada alamat unicast. Alamat unicast itu antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah jaringan internal atau disebut dengan internet network. Unicast dapat dimanfaatkan dalam komunikasi point to point atau satu ke satu. Yang kedua itu ada alamat multicast. Alamat yang dapat digunakan untuk menyampaikan satu paket untuk banyak pengirim. Sebuah paket yang ditujukan ke suatu alamat multicast akan diteruskan oleh router ke subjaringan yang sedang berada dalam kondisi steady. Yang ketiga itu alamat broadcast. Alamat broadcast digunakan untuk menyampaikan paket data secara satu untuk semua. Jika host mengirimkan paket data dengan tujuan broadcast, maka semua host yang ada dalam segmen tersebut akan menerima paket yang dikirim dan segera memprosesnya. Yang berikut ada pembagian kelas IPv4. Yang pertama itu ada IPv4 kelas A. Rentang angka IP 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255. Jumlah alamat IP maksimal 16.77.216. Jumlah jaringan maksimal 128. Cocok digunakan untuk jaringan yang memiliki skala sangat besar karena kapasitasnya pun sangat memadai. Namun, jika dibandingkan dengan kelas lainnya seperti B dan C, kelas A mempunyai jumlah pembentukan jaringan cenderung minim. Akan tetapi dari segi kapasitasnya, kelas A memegang posisi utama. Yang berikutnya ada kelas B. Rentang angka IP 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Jumlah alamat IP maksimal 1.048.536. Jumlah jaringan maksimal 16.384. Kelas B diperuntukkan bagi jaringan dengan skala menengah ke atas dan mampu menciptakan jaringan hingga mencapai 16.384 buah. Data masing-masing jaringan bisa mempunyai host dengan jumlah 65.504. Yang berikut kelas C. Rentang angka IP 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Jumlah alamat IP maksimal 65.536. Jumlah jaringan maksimal
2.097.152. Kelas ini digunakan untuk skala jaringan yang lebih kecil karena setiap jaringan hanya mampu menampung host hingga mencapai 254 host saja. Nah, biasanya kelas C lebih digunakan pada rangkaian internet protokol secara privat, misalnya saja seperti sekolah, universitas, hingga kos-kosan. Nah, di sini ada juga fungsi dari IPv4. Yang pertama itu untuk identifikasi dan pengalamatan. Fungsi utama IPv4 adalah memberikan identifikasi unik kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet. IPv4 digunakan sebagai protokol untuk mengemas dan mengirimkan paket data melalui jaringan. Setiap paket data dilengkapi dengan header IPv4 yang berisi informasi tentang alamat IP pengirim dan penerima. Yang kedua itu ada routing. IPv4 digunakan untuk melakukan proses routing, yaitu mengarahkan paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang terhubung. Nah, ada juga kelebihan dari IPv4. Yang pertama itu memiliki kesederhanaan. IPv4 memiliki struktur yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Header IPv4 terdiri dari informasi yang penting untuk pengiriman paket data seperti alamat IP pengirim dan penerima. Yang kedua itu ada kompatibilitas yang luas. Karena IPv4 telah digunakan secara luas selama bertahun-tahun, hampir semua perangkat dan sistem operasi mendukung IPv4. Hal ini memastikan kompatibilitas yang luas di seluruh infrastruktur jaringan, termasuk router, server, dan perangkat klien. Yang berikut ada kekurangan dari IPv4. Yang pertama itu ada keterbatasan alamat IP. Salah satu kelemahan utama IPv4 adalah jumlah alamat IP yang terbatas. Dengan menggunakan alamat IP 32 bit, IPv4 hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat IP yang dapat digunakan. Yang kedua itu ada skala jaringan. Dalam jaringan yang sangat besar seperti infrastruktur internet, saat ini administrasi dan manajemen IPv4 menjadi semakin rumit. Memetakan dan mengelola alamat IP, merencanakan subnetting, dan mengelola routing menjadi lebih kompleks saat jaringan tumbuh dalam ukuran dan kompleksitas. Berikut adalah tampilan contoh tentang perhitungan addressing dengan contoh studi kasus bebas. Misalnya untuk menjelaskan bagaimana pembagian alamat IP jika menggunakan kelas C dengan IP tertentu yang diperuntukkan bagi 56 host. Baik, sekian dari materi yang saya bagikan.